Halo anak-anak kelas 4. Kita bertemu kembali dalam pelajaran IPA dan kita memasuki tema yang kelima. Sebelumnya bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat, dan ceria selalu ya. Pada pembelajaran IPA tema yang kelima, kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Nah, cahaya itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Tanpa cahaya, apa yang terjadi? Kita tidak akan bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Dan tentunya kita juga tidak akan bisa membedakan setiap warna-warna yang ada. Ya, jadi juga adalah salah satu kegunaan cahaya. Cahaya yang dihasilkan itu bisa berasal dari sumber-sumber cahaya, yaitu misalnya berasal dari cahaya matahari, senter, lampu, dan lilin. Dan juga cahaya itu merupakan bentuk energi. Jadi kan ada energi cahaya. Nah, ada pula sifat-sifat cahaya. Yang pertama, kita kenali bersama ya, yaitu cahaya dapat merambat lurus. Nah, untuk membuktikan apakah benar cahaya merambat lurus, anak-anak juga bisa mempraktekkan di rumah ya. Kalian bisa sediakan 3 kertas. Nah, lalu kalian lubangi kertas tersebut tapi secara sejajar. Ya, jadi kalau misalkan kalian lubanginya di tengah, ya dilubangi di tengah. Nah, setelah itu kalian bisa menggunakan senter atau menggunakan lilin. Lalu dari ujungnya kalian bisa melihat dari lubang-lubangnya apakah cahaya itu terlihat. Itu kalau misalkan disatukan kertasnya secara sejajar. Tapi kalau kertasnya digeser, nah otomatis apa yang terjadi? Kalian tidak akan bisa melihat cahaya tersebut ya. Nah, itulah yang membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Nah, ada pula contoh-contoh lainnya, yaitu terdapat pada lampu sorot ataupun lampu mercusuar. Itu juga menghasilkan sifat cahaya merambat lurus. Lalu untuk sifat yang kedua, yaitu menembus benda-benda bening. Nah, anak-anak juga bisa praktikkan di rumah. Kalian bisa sediakan gelas kaca, terus juga di belakangnya mungkin bisa tembok ataupun kertas. Nah, kalian bisa ambil senternya, terus coba sinari senter tersebut melalui gelas kaca tersebut. Nah, apakah temboknya atau kertasnya itu akan menghasilkan cahaya tersebut? Ya, jadi itulah yang membuktikan bahwa cahaya itu menembus benda-benda bening. Nah, contohnya seperti ini. Di dalam sebuah akuarium, kalau tanpa cahaya, kita tidak akan bisa melihat bahwa di dalam akuarium mungkin ada ikan, terus ada kura-kura, atau ada batu-batu, dan ada yang lainnya. Lalu juga ini, contoh yang kedua, yaitu pada dinding rumah yang terbuat dari kaca. Ya, kita bisa melihat dalamnya, nah itu karena adanya cahaya. Jadi cahaya menembus benda bening. Nah, selanjutnya sifat yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Nah, ketika kita bercermin, apa yang kita lihat? Otomatis adalah pantulan dari benda yang ada di depan cermin tersebut. Nah, itulah yang membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Nanti sifat cahaya yang dapat dipantulkan itu nanti ada 2, yaitu bisa teratur ataupun tidak teratur. Nah, contohnya juga selain pada cermin ada juga pada kaca spion, terus ada juga pada cermin cembung yang biasanya ada di persimpangan ya, persimpangan jalan. Selanjutnya sifat yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Contohnya terdapat pada ketika kalian mau mencoba menyediakan sebuah gelas lalu diisi air, tidak usah terlalu penuh. Nah, kalian bisa masukkan sebuah pensil. Nah, yang akan terjadi adalah seperti gambar berikut ini. Pensil yang dicelupkan ke dalam air itu akan terlihat patah atau lebih besar. Ya, jadi inilah pembiasan cahaya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Itu dikarenakan cahaya melewati udara dan air, sehingga cahaya yang dihasilkan terjadi pembelokan. Jadi akan terlihat patah. Padahal kalau kita angkat lagi pensilnya tetap masih utuh, tidak bengkok. Nah, itu juga bisa contoh lainnya kalian lihat pada dasar kolam renang ya. Terlihatnya dangkal atau tidak terlalu dalam, tapi kalau pas kita udah masuk ke dalam kolam renang itu ternyata dalam. Nah, jadi kalian hati-hati ketika di kolam renang, ketika kalian akan masuk ke dalam kolam tersebut, pastikan dulu ke dalamnya berapa. Biasanya kan di pinggirannya kan ada keterangannya ya berapa meter.
Nah, selanjutnya itulah tadi adalah sifat-sifat cahaya. Nah, cahaya juga bisa diuraikan. Nah, cahaya yang terurai itu nanti akan menghasilkan bermacam-macam warna. Ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Itu adalah warna-warna pelangi. Ya, bisa kita lihat. Nah, pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Lalu cahaya tersebut akan terpantul dan terurai menjadi berbagai warna. Ya, jadi adanya pelangi itu karena adanya hujan, lalu disertai adanya juga cahaya matahari. Nah, kalau kita mau bisa melihat pelangi, itu pastikan juga ada cahaya matahari. Dan posisi mataharinya itu atau cahaya matahari tersebut ada di belakang kita. Baru nanti kita bisa melihat pelangi tersebut dari pantulan cahaya melalui titik-titik air yang ada di udara. Terus selain itu, pelangi ini atau warna-warna ini juga bisa dihasilkan dengan menggunakan kaca prisma. Dan juga ada terjadi di dekat air terjun. Jadi dari jatuhan air terjun tersebut, terus nanti ada sinar matahari, nah nanti akan dipantulkan oleh titik-titik itu, nah nanti akan terbentuk seperti warna-warna pelangi. Nah, kalian juga bisa pelajari lebih lanjut dari video ini ya. Video ini menarik, jadi jangan sampai dilewatkan. Kalian bisa melihat proses terjadinya pelangi tersebut itu seperti apa. Nah, selanjutnya ada pemantulan cahaya, seperti yang Ibu bilang tadi. Ketika kalian di dalam tempat yang gelap tanpa cahaya, apakah kalian bisa melihat sekeliling kalian? Tentunya tidak ya. Tentunya kita membutuhkan cahaya untuk bisa melihat ada apa saja sih di sekitar kita, baik benda ataupun orang. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada cahaya itu akan dipantulkan kembali ketika di tempat gelap akan dipantulkan kembali. Nah, tapi kalau misalkan cahaya itu mengenai benda bening, maka cahaya itu akan menembus atau diteruskan. Dan juga selanjutnya pemantulan cahaya itu dia, makanya tadi Ibu bilang ada dua, ada pemantulan cahaya yang teratur dan juga tidak teratur. Perbedaannya, untuk pemantulan cahaya yang teratur itu ketika bidang pantulnya itu adalah bidang yang datar ya. Jadi ketika ada sinar datang, dia akan dipantulkan lurus. Nah, itu adalah cahaya yang teratur. Contohnya seperti yang terjadi pada pemantulan teratur pada cermin. Dan yang kedua itu ada pemantulan teratur pada permukaan air danau yang tenang. Jadi tanpa ada percikan dari air danau itu, nah maka nanti bayangannya yang dipantulkan itu akan lurus seperti ini ya. Jadi gunungnya di atas, ya berarti nanti pantulan di dalam airnya itu juga sama di bawahnya. Nah, untuk yang kedua, pemantulan cahaya tidak teratur, itu ketika bidang pantulnya itu bukan merupakan bidang yang datar atau bergelombang. Jadi sehingga sinar yang datang itu dipantulkannya itu bisa arahnya berbagai arah. Jadi tidak harus lurus seperti yang pemantulan cahaya teratur ini. Contohnya itu ada pada ini. Pemantulan tidak teratur pada permukaan air yang bergelombang. Jadi misalkan ini contoh bannya ya. Bannya ada di mana tapi harusnya dipantulkannya kan persis di bawah, tapi karena airnya tidak tenang, jadi dipantulkannya agak geser ke kanan. Terus juga seperti ini pemantulan tidak teratur pada permukaan air yang bergelombang. Seperti itu. Nah, kemudian ada alat-alat optik. Nah, alat optik ini memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Yang pertama alat optiknya ada loop. Nah, loop itu seperti kaca pembesar ya. Nah, itu terbuat dari lensa cembung. Nah, kegunaan loop ini untuk melihat benda-benda yang kecil agar tampak besar. Nah, terus yang kedua ada kacamata. Kacamata ini juga sangat membantu. Bisa terbuat dari lensa cekung ataupun lensa cembung. Nah, terus lensa ini juga bisa membelokkan cahaya sehingga juga membuat penglihatan akan lebih jelas. Dan yang ketiga, alat optik yang ketiga yaitu ada mikroskop. Nah, kegunaan mikroskop ini untuk melihat benda yang kecil, bahkan sangat kecil dan tak kasat mata. Contohnya seperti bakteri, virus, jamur. Nah, terus juga bisa memperbesar sampel hingga 100 kali lipat. Sampel itu contohnya misalnya bakteri yang kecil banget, itu bisa diperbesar dengan mikroskop, jadi akan tampak lebih jelas. Seperti itu. Nah, jadi itulah tadi
ada sifat-sifat cahaya, terus juga ada alat-alat optik yang menggunakan peran cahayanya. Nah, sekarang Ibu mau mengajak anak-anak untuk mengerjakan tugas. Silakan kalian buat sebuah kolase foto yang terdiri dari minimal 5 buah foto yang isinya tentang kegiatan yang menggambarkan kegunaan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, foto-foto ini adalah foto yang kalian buat ya, jadi tidak cari di Google, tapi yang kalian alami. Banyak sekali kegiatan sehari-hari yang menggunakan cahaya. Nah, setelah itu kalian upload hasil kolasenya pada Teams paling lambat tanggal 14 November 2021 pukul 18.00. Ya, buatlah sekreatif mungkin. Lalu foto-foto tersebut juga setiap fotonya bisa kalian beri keterangan. Jadi misalnya contohnya suatu kegiatan kalian sedang belajar menggunakan lampu. Nah, jadi kegunaan cahaya untuk belajar di malam hari. Nah, seperti itu. Dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Oke anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat selalu, jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.